Selamat malam para pendengar Prestasi FM dimanapun berada. Malam hari ini acara Winner Professional and Art Community. Winner Professional and Art Community, komunitasnya para usahawan dan seniman dari berbagai profesi. Sebentar kita akan sharing firman Tuhan dengan tema Jadikan hidupku yang memuliakan nama Tuhan. Jadikan hidupku yang memuliakan nama Tuhan. Oke, untuk menyingkat waktu kita, sebelumnya memulai kita akan naikkan satu pujian. Tadi kami rindu, setiap kami rindu untuk kami dibentuk menjadi bejana yang indah di matamu, untuk memuliakan namamu Bapa. Kami rindu semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Hari ini Bapa, kami mau bersama-sama membaca, merenungkan, menggali firman-Mu. Dan kami percaya kekuatan Roh-Mu yang kudus menolong setiap kami, untuk kami mengerti setiap kebenaran firman-Mu, sehingga kami mengerti untuk apa Tuhan menempatkan kami di muka bumi ini dan juga menjadi anak-anak-Mu. Ini kami Tuhan,
Berikan kami hati telinga seorang murid, seorang hamba, untuk kami mendengarkan setiap kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan memulai acara ini. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Kita akan segera memulai sharing firman Tuhan. Malam hari ini talk show firman Tuhan, bukan debat, ya. Talk show firman Tuhan, bukan debat. Di sini ada beberapa narasumber. Jadi kita akan sharing firman Tuhan satu dengan lain, saling melengkapi berdasarkan Alkitab, ya. Oke, malam hari ini temanya jadikan hidupku yang memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita perkenalkan satu persatu. Saya Lestiono dari GBI. Saya Meli dari GBI. Saya Benjamin Gottlieb dari GBI. Saya Ibu Sabeta dari GBI. Saya Esther dari GBI. Saya Rex. Saya Sarah dari GKG. Saya Waltak Panggabean dari GBI. Saya Yeksen Sijabat dari GBI. Ya, saya Bobi Rejawane dari Apollo. Saya Deborah dari GKRI. Saya Suyen dari Abalov Ministry. Saya Lasmono dari Abalov Ministry. Saya Kiki dari GPI Beta. Saya Ronald pribadi aja Pak. Yang Suranto GBPI. Ya, oke. Kita segera memulai ya dengan tema jadikan hidupku yang memuliakan nama Tuhan. Sebetulnya ini artinya juga dengan kata lain bisa diartikan jangan menjadi batu sandungan, ya. Jadi di sini tidak ada yang bersifat menghakimin orang, tidak ada yang merasa lebih hebat dari yang lain. Semua kita mau sharing untuk saling melengkapi, untuk menambah wawasan supaya kita bertumbuh bersama dalam iman kepada Tuhan Yesus. Oke, jadi kita sudah tidak asing lagi. Kita juga seringkali melihat kejadian dimanapun berada itu seringkali banyak orang yang bertindak tetapi tidak fokus ke Tuhan Yesus, tidak memuliakan nama Tuhan. Bahkan seringkali ini saya bicara seperti ini tidak menghakimi orang, saya pun dulu pernah melakukan seperti itu. Contohnya, seringkali kita ke gereja tapi motivasi kita ada sesuatu, ya. Jadi itu ada juga kita seringkali sering ketemu di persekutuan-persekutuan, mereka datang motivasinya bukan untuk Tuhan, ya. Jadi di sini bukan menghakimi, tapi kita sama-sama koreksi supaya setelah mendengarkan acara malam hari ini kita ada suatu perubahan. Oke, di sini ada beberapa narasumber. Kita akan mulai. Silakan Pak Multak, silakan Pak. Jadi saya ucapkan shalom, rekan-rekan, saudara yang terkasih, para pendengar radio Prestasi FM yang diberkati Tuhan. Menarik tema malam hari ini adalah jadikan hidupku yang memuliakan nama Tuhan. Jadikan hidupku yang memuliakan nama Tuhan. Dari tema ini bisa tarik kesimpulan bahwa di sini ada sebuah pengakuan segala sesuatu yang kita lakukan semua semata-mata karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Nah, saudara, saya tertarik apa sih yang dimaksud dengan kata mulia? Nah, mulia ini adalah suatu yang tertinggi, baik itu martabat, kedudukan, dan menceritakan bahwa kemuliaan itu adalah mutlak milik Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa kita harus memuliakan Tuhan? Ya kan? Mengapa kita harus memuliakan Tuhan? Saya mengatakan karena Tuhan itu mulia dan Dia kudus. Ya. Yang kedua adalah karena kita adalah satu-satunya makhluk yang berpotensi untuk mengembalikan kemuliaan itu bagi nama Allah, bagi Tuhan itu sendiri. Apakah kalau kita tidak memuliakan Tuhan, Tuhan itu tidak mulia? Saya mau katakan
Tuhan tetap mulia tanpa kita pun memuliakan Dia. Karena apa? Karena kemuliaan Tuhan itu adalah sempurna adanya tanpa ada sangkut paut dari daya upaya manusia. Nah, saudara terkasih, bagaimana cara kita memuliakan Tuhan? Cara kita memuliakan Tuhan adalah dengan melakukan kehendak-Nya. Saya mau bacakan di 1 Korintus 10 ayat yang ke-31, saudara. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Dikatakan di situ, jikalau engkau minum atau jikalau engkau melakukan sesuatu yang lain. Jadi di dalam segala tindakan kita, di dalam segala perbuatan kita, dimanapun, kapanpun adalah kita bertindak untuk memuliakan Tuhan. Tentunya dengan kerendahan hati dan kesadaran, karena Ia yang melengkapi kita dengan segala kebajikan dan memampukan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, saya juga mau bacakan di Ibrani 13 ayatnya yang ke-20 sampai yang ke-21, bagaimana kita bisa melakukan kehendak Allah. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal. Ibrani 13 ayat yang ke-20 dan 21. Ya. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu artinya bahwa segala daya upaya kita untuk memuliakan Tuhan, segala usaha kita untuk memuliakan Tuhan adalah semata-mata karena kebaikan-Nya. Kita diperlengkapi sehingga kita boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Yang saudara terkasih dalam Tuhan, kemuliaan itu adalah semata-mata untuk Tuhan. Firman Tuhan katakan, berikanlah hormat kepada yang patut menerima hormat. Berikanlah cukai kepada yang patut menerima cukai, ya kan? Dan berikanlah, di situ dikatakan, ucapan syukur kepada Allah yang memang selayaknya kita mengucap syukur di dalam segala hal. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Martin Luther bilang begini, pertobatan manusia itu ada 3 hal. Pertama, pertobatan secara akal budi, lalu secara hati, dan yang juga dikatakan dompet, Pak Res. Nah, yang paling susah ini adalah pertobatan secara dompet, ya. Dikatakan maksudnya di sini kita adalah mau memuliakan Tuhan dengan harta. Coba saudara terkasih, saya mau bagikan juga di Amsal 3 ayat yang 9, saya bacakan aja. Di situ ditulis, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Nah, menariknya di sini, bangsa Israel mempersembahkan hasil pertama dari panennya sebagai suatu tanda pengakuan bahwa segala sesuatunya adalah mutlak berasal dari Allah. Di situ dikatakan intinya bahwa kita memuliakan Tuhan dengan harta kita. Harta kita apa sih? Kita nggak punya apa-apa sebenarnya dalam dunia ini. Nyawa kita pun dikatakan di situ kita persembahkan untuk memuliakan Tuhan. Jadi bukan karena kekuatan kita, bukan karena gagah kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi semata-mata karena Allah yang memampukan kita untuk memuliakan namanya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi saya mau sampaikan bahwa cara kita memuliakan Tuhan bukan dari bentuk yang kelihatan oleh mata, tetapi berbicara mengenai jiwa kita yang terus-menerus memuliakan Tuhan. Maksudnya di sini bukan apa yang pada yang tampak, tetapi kepada apa yang tidak kelihatan, yaitu dimanapun kita berada, walaupun tidak melihat Tuhan, walaupun manusia tidak melihat kita, walaupun setiap orang tidak melihat kita, dimanapun kita berada, maka jiwa kita terus-menerus memuliakan Tuhan. Sebuah tindakan, sebuah perbuatan, sebuah tindakan nyata di mana kemuliaan itu terpancar dari
hidup kita, dari pikiran kita, dari perkataan kita, sehingga orang lain melihat kemuliaan Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita, sehingga kasih Kristus itu terpancar dari tindakan dan perbuatan kita. Jadi saudara yang terkasih, orang yang memuliakan Tuhan, paradigmanya berubah, Pak. Cara berpikirnya berubah. Jadi cara dia melihat Allah itu berubah, Pak. Bukan karena dia melihat apa yang sudah dia miliki saat ini, baik dengan harta yang ia punya saat ini, tetapi suatu pola pikir bagaimana bahwa Kristus adalah satu-satunya harta yang tak ternilai di dalam kehidupannya, sehingga standar memuliakan Tuhan, sehingga standar imannya bukan lagi berbicara mengenai apa yang dia punya, bukan berbicara mengenai apa yang dia terima, tetapi berbicara mengenai bagaimana ia menyadari hidupnya adalah karena semata-mata belas kasih Tuhan, sehingga ia mampu menyatakan kemuliaan Allah di dalam hidupnya dengan kerendahan hati, dengan satu kesadaran bahwa ia memuliakan Allah, bahwa ia mengembalikan kemuliaan itu kepada Allah. Sebagai penutup, saya mau kasih gambaran begini, Pak. Kalau kita memberi hormat kepada orang yang berpangkat, contoh kata kepada orang presiden, dia wajar menerima kata. Kita memberikan kehormatan kepada seorang presiden. Kita memberikan kehormatan kepada orang yang lebih tua, memberikan rasa hormat, menghargai kepada orang yang lebih tua. Tetapi kalau kita bertolak ukur kepada Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kita bukan memberikan kemuliaan bagi Tuhan, Pak, tapi mengembalikan kemuliaan itu kepada Allah yang Maha Tinggi, karena dia layak untuk kita muliakan. Dan kita diciptakan adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi semata-mata satu kesadaran bahwa memuliakan Tuhan adalah dengan kerendahan hati, dengan melakukan kehendaknya, bukan kehendak kita, bukan kemauan kita, bukan keinginan kita. Jadi di dalam gaya berdoa pun, di dalam gaya memohon pun, bukan memaksakan kehendak kita yang jadi, bukan memaksakan mau kita yang jadi, tapi biarlah kehendak Allah yang jadi. Makanya Yesus mengajarkan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saya rasa mungkin hamba-hamba Tuhan yang lain akan menambah. Ya, terima kasih Pak Modak. Jadi kalau menurut saya gini ya, standar yang paling rendah kita sebagai pengikut Tuhan Yesus itu memuliakan Tuhan, itu menurut saya itu standar yang paling rendah. Itu yang selayaknya kita harus lakukan, ya. Terus yang kedua, selayaknya kita bersaksi tentang kebaikan, kemurahan, kasihnya. Nah sekarang bagaimana dengan orang yang mengaku, bahkan mungkin sebagai aktivis gereja atau apapun, tetapi tidak mau bersaksi, bahkan tidak berani bersaksi karena takut dikucilkan lingkungannya, kan? Nah di sini diartikan bahwa memuliakan Tuhan itu memang sewajarnya, selayaknya. Bukan, tidak, sebetulnya tidak ada kan di ayatnya gimana ya? Tidak ada yang kalau celakalah aku kalau tidak memberitakan Injil. Ya. Jadi kalau memuliakan itu memang standar yang paling rendah yang memang kita harus bagi lifestyle kita. Gitu. Oke, Pak Alek mau nambahkan? Ya, selamat shalom sobat prestasi yang dikenang Tuhan. Saya akan memulainya dengan satu ayat di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8. Dikatakan dengan demikian, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saya akan mencoba sekali lagi. Dikatakan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Jadi standar ataupun ukuran yang dipakai di dalam Yohanes pasal 15 ini ialah ketika seseorang mau ataupun seseorang ditandai ataupun dibuktikan bahwa dia sudah mempermuliakan Tuhan, ukurannya jelas dikatakan, jikalau kamu berbuah banyak.
Ya, karena saya mengatakan sebagai usahawan dimanapun juga pasti kalau dia bikin satu usaha dia mau supaya beruntung. Yes. Dan saya mau katakan di dalam pasal 15 dikatakan demikian ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Jadi kalau di sini dikatakan bahwa Allah Bapa sebagai pengusaha, maka dia punya di mindset dia adalah bagaimana supaya usahanya untung. Bagaimana supaya kita berbuah. Itu kerinduan dia, dan ketika kita bisa melakukannya, barulah dia dipermuliakan. Ukurannya jelas sekali. Tidak ada yang berbuah, oke. Tetapi pertanyaannya begini, bagaimana seseorang itu bisa berbuah, ya, kalau dia nggak tahu apa yang menjadi talentanya ataupun karunianya, atau dia terlalu mencoba untuk bernafsu untuk mengambil semua dia coba untuk kerjakannya. Dan saya mau katakan itu tidak akan berbuah dengan baik. Karena ketika seseorang menyadari atau mengenal bahwa saya dipanggil sebagai seorang penginjil, ya kan ada penginjil, ada gembala, ada pengkhotbah dan sebagainya. Ada beberapa orang yang dipanggil dengan karunia-karunia dia. Maka ketika dia melakukannya, ya, saya mau katakan sesuai dengan dia punya panggilan itu, sesuai dengan talenta yang Tuhan kasih itu, dia akan berbuah. Tetapi masalahnya begini, kalau saya katakan yang saya lihat dan sebagainya, seringkali yang menikmati buah itu, ya, dalam tanda kutip ataupun seringkali. Karena kalau seorang penginjil, dia beritakan Injil kan, dia beritakan Injil, dia menangkan jiwa, seharusnya setelah itu kerjanya selesai. Karena untuk melanjutkannya lagi diperlukan orang yang punya kompetensi yang bukan lagi penginjil, tapi gembala. Nah, seringkali orang tidak mau demikian. Ini kan saya yang menangkan, ya kan? Sekalipun sebenarnya itu pekerjaan Roh Kudus, kalau saya mau katakan demikian. Yes. Tetapi karena dia mengklaim itu dia menangkan, maka sekalipun dia tidak punya panggilan untuk jadi gembala, tetapi karena dia tahu ini orang-orangnya agak sedikit, ya begitulah kita mengerti lah. Maka agak gemuk, ya. Maka sekalipun dia tidak punya panggilan sebagai gembala, dia akan tetap mau jadi untuk jadi gembala. Padahal mungkin bukan dia. Maksa. Dan seringkali saya mau katakan tidak akan bertahan lama, karena memang bukan panggilannya. Ya, jadi kembali kepada hal ini, kembali kepada hal yang semula. Bagaimana seseorang bisa memuliakan Allah? Hal yang pertama yang saya mau katakan, kenalah panggilanmu. Yeah. Saya sebagai apa? Kalau sebagai pemain musik, tetaplah main musik yang terbaik buat Tuhan. Dan saya mau katakan, itulah yang Tuhan panggil buat dia. Karena kan tidak mungkin main musik langsung jadi pengkhotbah dan sebagainya, mungkin bisa saya, tapi saya mau katakan, cobalah dia tekuni itu semua. Saya percaya kalau dia tekuni dengan baik, itu akan berbuah baik. Fokus ya Pak ya. Fokus. Yes. Ya. Nah, mungkin yang saya sedikit mencoba untuk kita pikirkan bersama-sama, kira-kira kata memuliakan sama kata menyenangkan tuh idem atau idem ya? Beda. Kira-kira bedanya di mana? Kalau saya boleh ada sedikit pendapat dari sini. Karena begini, saya lebih suka menggunakan kata menyenangkan, saya bilang. Tetapi yang menjadi problem begini, untuk menyenangkan manusia saja susah, ya kan? Apalagi menyenangkan Tuhan, itu kan pikiran orang dan sebagainya. Kenapa susah sih menyenangkan hati orang? Karena orang bergantung mood. Kalau moodnya lagi baik, lagi ketemu, gampang sekali menyenangkan hati dia kan? Tetapi coba kalau lagi bad mood, ya, kita mau bikin apapun yang terbaik pun, dia akan menilai kita tidak baik. Tetapi kita punya Bapa kan tidak demikian. Kalau dia punya mood pasti tetap. Kalau dia tidak mengasihi saya, tetap dia mengasihi saya. Apapun saya, dia tetap mengasihi saya. Sehingga saya mengatakan mungkin dan sangat mungkin menyenangkan hati Tuhan, karena dia moodnya tidak bergantung situasi. Kalau dia bergantung situasi seperti manusia, saya mengatakan baik itu memuliakan Tuhan atau menyenangkan hati Tuhan, itu pekerjaan yang susah sekali. Tapi karena dia moodnya tetap stabil, ya saya mengatakan adalah mungkin bagi kita untuk menyenangkan dia ataupun juga untuk memuliakan dia. Ukurannya sederhana. Sudahkah kita berbuah? Saya pikir saja saya. Iya, oke. Sudahkah kita berbuah? Sudahkah kita hidup kita untuk memuliakan Tuhan? Silakan Pak Bobi. Iya, shalom sobat prestasi yang dikenal Tuhan yang ada di seluruh Indonesia. Kalau kita berbicara mengenai hidup atau jadikanlah hidupmu
hidupku yang yang memuliakan nama Tuhan. Kita melihat kepada satu tokoh Alkitab yang luar biasa yang Tuhan percayakan hadir untuk memperkenalkan Kristus kepada kita, yaitu Paulus, yang mana dia berkata di dalam Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-21, pasal 1 ayat ke-20 dan 21. Katakan begini, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, jadi dia menyadari bahwa hidupnya ini bukan hidup yang seperti yang dia lakukan sebelum dia berjumpa dengan Kristus, karena dia tahu bahwa hanya Kristuslah yang menolong dia, hanya Kristuslah jalan hidupnya, hanya Kristuslah yang mengasihi dia, sehingga dia mengatakan hal yang sama, hal yang membuat kita percaya bahwa hidup kita bukan karena kita mau hidup untuk memuaskan hidup kita, tapi karena hidup kita ini adalah untuk Kristus dan mati juga adalah sebuah keuntungan. Bertolak dari ini, bagaimana kita melihat judul kita pada malam hari ini, bahwa atau topik kita, jadikan hidupku yang memuliakan nama Tuhan, bahwa seperti Paulus, dia menganggap segala sesuatu yang dulu adalah sampah, ya, dan dia mau memulainya dengan hidup yang baru yang memuliakan nama Tuhan, hidup yang berarti bagi orang lain, ya, sehingga kita melihat juga salah satu tokoh Alkitab yang mengatakan demikian di 1 Yohanes, ya. 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-6. Saya baca di ayatnya yang ke-4. Barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, ia di dalam orang itu sungguh-sungguh sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau kita mau hidup itu untuk menyenangkan hati Tuhan atau untuk mempermuliakan nama Tuhan, bahwa kita harus ada di dalam Tuhan. Di luar Tuhan tidak mungkin kita bisa berbuat baik. Di luar Tuhan tidak mungkin kita melakukan sesatu pun kebenaran. Hanya orang-orang yang ada di dalam Tuhanlah yang sanggup melakukan kebenaran demi kebenaran dalam hidupnya. Jadi kita harus ada di dalam Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan, ya, melakukan perintah Tuhan. Seperti kata Yohanes 1 pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayat ke-6 tadi. Jadi hidup untuk Kristus yang saya catat di sini, dan harus ada di dalam Kristus dan melakukan perintah Kristus. Itu 3 hal. Ya, kita harus supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Tanpa ketiga hal ini tidak mungkin orang mempermuliakan nama Tuhan. Jadi yang pertama, harus hidup untuk Kristus dan harus ada di dalam Kristus dan melakukan perintah Kristus. Baru kita bisa mempermuliakan nama Tuhan. Kalau tidak, kita hanya menjelekkan atau menghina nama Tuhan atau mempermalukan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Sama seperti Paulus. Ketika dia mengenal Kristus, segala sesuatu yang dulu dia banggakan, dia menganggapnya sampah. Kalau mau bilang dia adalah orang Yahudi, dia adalah keturunan Benyamin. Kalau mau bilang dia tentang firman Allah, dia adalah seorang ahli Taurat. Kalau bilang dia tentang membela nama Allah, dia adalah seorang jihad atau laskar atau pimpinan laskar jihad. Tapi segala sesuatu itu dilakukan dengan sebuah kesalahan dalam menafsirkan Taurat. Tapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, dia mulai merenungkan Taurat itu. Alkitab katakan dia berdiam di tanah Arab selama 3 tahun untuk merenungkan kembali Taurat itu dengan benar. Nah, ketika dia merenungkan Taurat itu dengan benar, Alkitab mencatat, dia mencatat 13 kitab, bahkan 14 kitab yang sekarang kita pegang. 14 kitab dia catat di dalam Alkitab yang kita pegang hari ini. Itulah kelebihan Rasul Paulus, bagaimana dia melihat sesuatu yang baru di dalam hidupnya. Bukan sesuatu yang tidak sempurna, sesuatu yang hampa, sesuatu yang sampah. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia membawa hidupnya adalah hidup untuk Kristus.
dan mati adalah sebuah keuntungan baginya, karena hidupnya hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Itu saja, terima kasih. Ya, jadi kalau kita benar-benar memuliakan Tuhan, harusnya kita hidup di dalam Tuhan, Pak ya. Iya. Kalau tanpa hidup dalam Tuhan, tanpa pimpinan Roh Kudus, pasti hidupnya nggak sewajarnya untuk memuliakan nama Tuhan. Silakan Ibu menambahkan, siapa Bu? Silakan Bu. Bu. Silakan. Ya, saya hanya menambahkan sedikit dari Bapak tadi ya. Pak siapa Pak? Ya, Pak Bobi. Rasul Paulus memuliakan Tuhan. Jadi masa-masa yang dulunya dianggap sampah. Sampah itu kalau saya lihat dari bahasa aslinya itu apa? Skubala. Artinya skubala itu kotoran. Jadi dia menganggap kemuliaannya dulu sebelum dia bertobat itu dianggapkan sampah. Skubala kotoran apa? Kotoran sapi. Kalau bahasa Jawanya maaf apa ya? Tretong kalau bahasanya tretong. Itu sampah. Paulus menganggapnya sampah masalah. Padahal kalau dipikir dia adalah seorang ahli Taurat, ahli kitab. Dia dari suku yang sungguh-sungguh terpandang dan dia dihormati. Dia sebagai penganiaya jemaat. Tapi saat dia terima Yesus, saat dia percaya kepada Yesus, saat dia dipanggil khusus oleh Tuhan, dia bertobat dan hidupnya semua diserahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kalau saya ingat tadi Bapak, lebih enaknya memuliakan atau menyenangkan. Kalau menyenangkan adalah saat kita senang saja, untuk menyenangkan hati Tuhan, Tuhan senang. Tapi kalau untuk memuliakan Tuhan, artinya seluruh totalitas hidup kita itu untuk kemuliaan Tuhan. Kita melakukan apapun yang kita perbuat, bukan kita yang dimuliakan, bukan kita yang dipuji, bukan kita yang diagungkan, bukan kita yang dipuji orang. Oh, kamu hebat, kamu bukan. Tapi Tuhan Yesus yang dimuliakan. Oh, inilah anak Tuhan, inilah orang Kristen, inilah orang beriman. Nah, itu yang dilakukan Paulus. Dia mengerjakan segala sesuatunya untuk Tuhan dimuliakan, bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang luar biasa. Saya hanya menambahkan itu aja. Terima kasih. Ya, Pak Jackson, silakan. Terima kasih Pak Pres. Shalom, selamat malam semua. Selamat malam para pendengar Prestasi FM dan Bible TV. Selamat kita bertemu kembali dalam sharing Winner Professional dan Art Community. Sangat menarik. Tema kita pada hari ini adalah jadikan hidupku yang memuliakan nama Tuhan. Yang memuliakan nama Tuhan ya. Kita sudah mendengar banyak paparan dari hamba-hamba Tuhan yang lain dan saya menambahkan. Jadi pertama saya akan membedah dulu nih judulnya ya. Kata kuncinya adalah kemuliaan pada hari ini ya. Tadi sebenarnya sudah disampaikan Pak Poltak. Jadi saya menambahkan aja bahwa di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru kemuliaan memang dipakai, dan di dalam perjanjian lama dipakai kata kabot yang artinya mulia, agung, makmur, berlimpah, kaya. Sedangkan di perjanjian baru yang dipakai adalah kata doxa yang artinya semarak, kecemerlangan, kemasyuran, terkenal. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru sebenarnya arti kemuliaan itu ya pada dasarnya adalah sama. Dan kembali ke judul kita, jadikan hidupku yang memuliakan nama Tuhan. Berarti bisa kita artikan kita mau jadikan hidup kita untuk membawa kemasyuran Tuhan, kecemerlangan Tuhan, istilahnya membawa nama baik Tuhan, ya. Jadi itu makna dari judul kita kalau yang saya boleh tangkap tema yang diberikan oleh Pak Les dan rekan-rekan pada malam hari ini. Terus mengapa sih kita harus memuliakan Tuhan? Ya, kita akan membuka di dalam Roma 11 ayat 36 sebagai bahan sharing saya pada malam hari ini. Roma 11 ayat 36. Saya akan bacakan buat kita semua. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia.
bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi mengapa sih kita harus memuliakan Tuhan? Karena segala sesuatu memang dari Dia, oleh Dia dan hanya untuk Dia. Oleh karenanya layaklah kemuliaan itu hanya bagi Dia untuk selama-lamanya. Kalau kita baca perikop ini secara lengkap di dalam Roma 11 ini menceritakan tentang bagaimana ya Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain. Ya, jadi kalau kita diselamatkan, kalau kita boleh ada sebagaimana ada sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Itu hanya anugerah Tuhan, bukan karena kehebatan kita, kegagalan kita, tapi itu semua oleh karena anugerah kebaikan Tuhan saja dalam hidup kita. Oleh karenanya kita sebagai orang-orang yang menerima anugerah Tuhan, tidak ada lain hidup kita hanya untuk memuliakan Tuhan. Jadi kita kembalikan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Jadi mengapa kita harus memuliakan Tuhan itu? Jadi karena memang ya kemuliaan hanya untuk Tuhan. Karena semua dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Terus bagaimana? Saya akan share satu ayat. Bagaimana kita memuliakan Tuhan itu saya akan ambil dari 2 Korintus 13. 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18. Kita akan baca satu ayat saja. Saya akan bacakan buat kita semua. 2 Korintus 3 ayat 18. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya. Jadi bagaimana kita memuliakan Tuhan? Sebenarnya tadi dari ayat sebelumnya bahwa semuanya dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Jadi dialah yang mempunyai kemuliaan. Jadi kita sebagai anak-anaknya mencerminkan saja kemuliaan Tuhan itu. Karena dia memang sudah mulia, dia sudah agung, dia sudah dahsyat, luar biasa. Oleh karenanya kita sebagai anak-anaknya mencerminkan, dikatakan ayat ini, ya. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan. Jadi kita mencerminkan. Kalau kita baca di dalam ayat 3-nya dari pasal ini 2 Korintus 3 ayat 3 itu lebih luar biasa, dikatakan bahwa kita adalah surat Kristus. Ya. Jadi kita adalah suratnya Kristus sebagai anak-anak Tuhan. Jadi bicara tentang surat, bicara sesuatu yang bisa dibaca. Jadi artinya hidup kita harus bisa dibaca, ya. Pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita bisa dibaca memuliakan Tuhan. Jadi seperti kita membaca surat, jadi kita mengerti maknanya ini. Dan ketika hidup kita juga seperti surat itu, ya artinya hidup kita bisa dibaca oleh orang lain. Jadi kita boleh menjadi berkat. Disitulah namanya kita mencerminkan Tuhan, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Jadi nama Tuhan dipermuliakan. Semua dari Dia, oleh Dia dan untuk Dia, bagi Tuhan Yesuslah kemuliaan untuk selama-lamanya. Mungkin itu dulu dari saya, Pak Les. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, Pak Hendri, ini dilihat dari background dulu main film, coba gimana yang diartikan memuliakan Tuhan. Ya, shalom, sobat prestasi yang dikenan Tuhan. Sebenarnya sebelum manusia jatuh dalam dosa, tugasnya manusia adalah mempermuliakan Tuhan. Oleh karena itu dalam Roma dikatakan manusia sudah jatuh dalam dosa dan hilang kemuliaannya. Dan ketika hilang kemuliaannya, kita tidak mampu untuk mempermuliakan Tuhan. Yang ada dosa yang berkuasa secara daging, sehingga kita mengambil alih kemuliaan itu untuk diri kita sendiri. Saya alami itu ketika saya masih berada di belum bertobat, ada di dunia film. Kan kita di film itu kan mencari ketenaran supaya dimuliakan, dihargai dan lain sebagainya. Tapi saya mau garis bawahi dulu, saya mau ada satu dasar Alkitab di sini dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 19 mengatakan begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu,
Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harga 20, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Berkaitan dengan saya, kita kan menjual kemampuan berakting. Itu kan ada tubuh, terutama penampilan luar. Dan waktu itu saya tidak sadar bahwa kita semua tidak sadar bahwa kita ini sudah bukan milik kita sendiri. Bukan milik kamu, ini kan ada. Bukan milik kamu sendiri, tapi kamu adalah milik Tuhan yang sudah dibayar lunas. Dan saya tidak menyadari hal itu. Jadi saya menganggap, ini saya yang berakting kok, saya yang ini dan sebagainya. Dan ketika pelayanan juga saya begitu. Saya selalu meminta konfirmasi dari teman, gimana pelayanan saya, bagaimana. Jadi tidak, sama sekali tidak mempermuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, puji Tuhan, ketika saya dijamah oleh Tuhan, saya sadar bahwa kita ini bukan milik kita. Jadi untuk mempermuliakan Tuhan, kita harus sadar betul bahwa kita sudah dibayar lunas dengan kuasa darahnya. Oleh karena itu kita mampu mengembalikan, karena tujuan kita diciptakan adalah untuk mempermuliakan penciptanya. Tapi kita tidak sadar itu. Karena apa? Kita dikuasai oleh kedagingan kita. Ya. Makanya kalau kita mau mempermuliakan Tuhan, kita harus hidup di dalam roh. Kita nggak mungkin kalau hidup dalam kedagingan untuk permuliakan Tuhan. Dan saya mau mengatakan, ketika saya berada di dunia film, yang harus saya cari bagaimana supaya saya dihargai dan dimuliakan orang. Dan jarang sekali saya menampilkan, oleh karena itu apa yang kami perbuat sebagai artis adalah sah-sah saja, walaupun sudah menyimpang dari firman Tuhan. Padahal saya rajin gereja, pelayanan dan sebagainya. Tapi mengikuti tren yang ada, ya, yang menghiasi diri sendiri dengan cara-cara duniawi, cara-cara dunia, dan hidup secara duniawi. Oleh karena itu, saya mau menekankan di sini bahwa marilah kita menyadari seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Jadi muliakanlah, sebab kamu telah dibayar lunas, dibeli dan harga telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Terima kasih. Ya, jadi itu pertobatan ya, sadar diri bahwa kita sudah bukan milik kita sendiri, tapi milik Kristus. Oke, Bu, silakan menambahkan lagi. Shalom. Si Tuhan, saya hanya nambahkan sedikit ya, karena sudah banyak dibahas. Di sini kita berbicara menjadikan hidupku memuliakan Tuhan. Kalau saya memandang dari sudut pandang Daud ya, Daud itu kan dia pemuji, dia intim dengan Tuhan, dia mencari hadirat Tuhan. Dalam kitab Mazmur juga, saya membahas dari kitab Mazmur, tadi kita dari Paulus, sudah banyak kita bahas. Saya lihat dari Mazmur ini, bagaimana Daud itu memuliakan Tuhan. Ternyata Daud itu dia memuliakan Tuhan dengan mengucapkan persembahan syukur, itu sebagai korban bagi dia. Jadi kita lihat di Mazmur 50. Mazmur 50. Mazmur 50 ayat 23 ya. Saya bacakan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, yang memuliakan aku. Ya. Jadi jujur beberapa hari ini saya sangat senang sekali penyembahan. Jadi dalam penyembahan itu saya banyak baca buku tentang penyembahan sekarang ya. Terus setelah itu saya praktekin dalam penyembahan itu, saat kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan tuh sampai nggak kerasa waktu kita bisa 1 jam,
Di saat-saat kita pujian itu kita menyatakan semua apa yang beban-beban hidup kita, apa yang kita alami, semuanya kita serahkan dalam pujian penyembahan itu. Di sini Mazmur mengatakan dengan mengucap syukur sama Tuhan. Jadi dengan begitu kita memuliakan Tuhan. Jadi saya percaya dengan kita memberikan pujian kita, bukan mesti kita harus khusus di mobil atau dimanapun kita berada, di angkot, kita ucapkan selalu perjalanan syukur, itu sama dengan korban memuliakan Tuhan seperti dikatakan tadi ya. Jadi saya percaya nih kita semua udah banyak Paulus kita bahas, dan saya belajar dari Mazmur Daud tadi pas lihat, oh Tuhan ternyata Daud itu sendiri dengan bagaimana dia memuliakan Tuhan dengan mengucapkan puji-pujian itu, persembahan syukur, bagaimana dia mau mengatakan Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau mulia, Tuhan Engkau sungguh dahsyat. Di situ hatinya langsung connect sama Tuhan, dan Tuhan juga berbicara. Jadi mari kita latih kita bagaimana kita mengucap syukur, sehingga saat kita selesai semua pujian kita, hati kita damai, hati kita penuh dengan sukacita, dan saat itu Tuhan berbicara di hati kita. Di saat itu hati Tuhan tersentuh, apa yang kita rindukan, bahkan karena Tuhan sudah dimuliakan di atas segala puji-pujian itu, Tuhan menyatakan isi hatinya. Bahkan semua masalah kita beres. Dengan memiliki gaya yang seperti itu, saya percaya semua anak-anak Tuhan akan memiliki damai sejahtera, karena dia sudah memuliakan Tuhan dengan ucapan syukur dari mulut kita sendiri, dengan pribadi kita menyatakan Engkau baik Tuhan. Amen. Saya merasakan sendiri saat saya menuntun saudara saya sakit kanker, saya tuntun dia, saya katakan kamu harus mengucap syukur sama Tuhan, mengucap syukur. Kalau emang ada yang menyakiti kamu, katakan saya mengampuni Tuhan dengan ucapan syukur kamu. Tuhan dimuliakan dengan segala masalahmu. Lihat hasilnya beres. Saya katakan begitu, hati saya lega sekali. Saya tidak ada simpan benci, saya tidak ada simpan kebencian apapun. Saya sudah beres sama Tuhan. Jadi saya percaya saat kita memuliakan Tuhan, musuh kita pun bisa Tuhan damaikan dengan kita. Jadi saya hanya memandang dari sudut Mazmur ya. Terima kasih. Saya berbagi sharing di pada acara prestasi ini. Kiranya kita semua semakin memperlengkapi satu dengan yang lain menurut sudut pandang kita. Terima kasih. Iya Bu, memang benar Bu, kalau kita cuma dengan satu modal aja, modal kita memuliakan Tuhan, pasti kita dapat sesuatu yang jauh lebih baik ya, lebih berharga ya. Tapi banyak orang yang tidak memuliakan Tuhan loh. Kita contohnya, saya dulu saya kan kerja di Glodok ya, saya lihat pengusaha di Glodok ini dikasih talenta berdagang yang luar biasa sehingga dia bisa kaya lah ya. Tetapi hidupnya bukan untuk memuliakan Tuhan. Saya seringkali lihat bos-bos yang berhasil membeli mobil, ada mobil yang terbaru dia beli dengan bangganya, bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi malah dipamerkan ke pelacur, kan? Dan dia benar-benar tidak ada rasa sungkannya loh. Malam ini bawa pelacur, besoknya buat duduk istrinya. Nah ini yang dikatakan bahwa hidup kita ini tidak memuliakan Tuhan ya. Padahal itu dikasih talenta yang sangat luar biasa. Nah itu pendengar prestasi FM juga yang di studio, kita sama-sama belajar supaya setelah ini ada perubahan. Semua orang pasti pernah salah, semua orang pernah memuliakan diri sendiri. Nah tapi sekarang saatnya kita harus berubah supaya, untuk saya memang kekristenan itu sebagai pengikut Kristus itu kalau nggak ada perubahan ya berarti belum dikatakan sebagai pengikut ya. Oke Pak Rona silakan menambahkan Pak Rona. Sudah berapa lama melayani Pak Rona? Ya lumayan cukup lama Pak ya. Cuman dari saya amati tadi sebenarnya sudah ada jawaban yang saya hampir semua benar, dan saya sudah juga apa yang saya ada dalam pikiran Bapak itu keluar, awalnya berpikir Bapak itu keluar, Bapak itu keluar. Jadi secara roh sebenarnya sudah menyatu Pak. Nah itu yang penting, bahwa tidak bisa dimungkiri lagi segala sesuatu. Tapi minimal saya ingin tambahkan dari sedikit yang ada, bahwa soal pengalaman saya dengan Tuhan itu kan cukup babak belur.
Dalam artinya banyak yang di luar Tuhan pun saya kacau, dalam Tuhan pun saya kacau. Nah, dari dua kesimpulan ini harus ada timbul juga karena roh tadi, karena yang Bapak bilang ada. Nah, maksudnya saya titiknya begini nih. Dikatakan kemuliaan Tuhan itu sebenarnya seperti tadi, semuanya untuk Tuhan, datang untuk Tuhan, semua Tuhan. Tetapi minimal kita itu orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan dan memang mau ngasih buat Tuhan itu lahir baru sebenarnya. Yes. Kalau tanpa lahir baru terima Yesus secara pribadi, tidak akan bisa mengenal rohnya untuk mau apa dikatakan. Nah, ini menurut saya banyak orang yang berbuat baik, banyak orang yang memuliakan Tuhan, tapi tidak dengan Roh Kudus, tidak ada lahir baru. Mungkin agama lain juga bisa begitu. Nah, tapi saya amati, wah, kita bersyukur bahwa kita sudah terima Yesus. Nah, ini yang paling utama bagi saya. Nah, di dalam terima Yesus pun ada kategori dua generasi begini, Pak. Dulu kita bicara tuh nggak ada bilang, kamu sudah bertobat ya. Kalau sekarang kan kata bahasa bertobat. Nah, kalau dulu orang itu sudah terima Yesus kayaknya. Tahun-tahun saya 85an itu. Nah, kata bahasa yang orang itu sudah terima Yesus nggak melayani Tuhan ya. Kalau sekarang nggak, Pak. Coba perhatikan, orang itu sudah bertobat nggak? Kata tobat itu kata sifat yang memang bisa berubah. Seakan-akan itu etika, itu praktika hidup yang semata-mata agama lain juga bisa buat pertobatan. Nah, jadi ukuran kita seperti Bapak tadi bilang, saya setuju, ukuran itu ukuran Tuhan. Contoh saya nih, saya kalau lihat, saudara lihat saya ini seperti kacau, emang kacau, lihat tato, gondrong. Apa standar rohaninya buat kalangan, pasti mereka pikirnya orang nggak betul. Ya terserah orang bilang itu saya nggak betul. Tapi dimensi saya sekarang ini sudah tidak memperhatikan estetika, Pak. Ini, nah kekristenan saya sudah keluar dari hal-hal yang etika yang selama ini orang Kristen lakukan. Kalau saya mau latar belakang dulu, Bapak, saya ikut Yusuf Roni, Bapak tahu kan, Pak Yusuf Roni. Saya kan ring satunya, dari 85 saya ikut dia sampai 25 tahun. Bagaimana Bapak bisa lihat saya disiplinnya itu? Tetapi juga hamba Tuhan tetap hamba Tuhan, ada kejatuhan. Tetapi minimal secara pengetahuannya saya dapat apa yang baik. Nah, itu saya praktikkan dalam hidup. Nah, setelah saya hidup, saya juga hidup kacau hidup saya. Tetapi dalam kekacauan Tuhan terus menumbuhkan sesuatu terus menerus yang dikatakan tadi, memuliakan nama Tuhan melalui lahir baru, dan kita tidak pernah ditinggalkan, Pak, walaupun kita kekacauan. Nah, akhirnya bertimbullah makin dewasa. Umur saya juga jangan nyangka saya masih muda. Saya 60 tahun tahun depan. Tahun 60, sudah 60 tahun. Kelihatan 18. Ya. Jadi begitu banyak yang Tuhan sudah merubah paradigma. Yang penting tadi saya setuju, paradigma segala-galanya berubah orang. Karena satu hukum yang itu kasih datuk akal dan pikiranmu, baru kasih sesama manusia. Tidak mungkin satu paradigma kita nggak benar, kita tidak bisa terjalin ke orang lain. Nah, ini yang selalu melekat, Pak. Kalau paradigmanya benar, pasti terjadi ke orang lain. Dan bukan kita yang mengerjakan, itu nanti dia yang akan mengerjakan. Kira-kira begitu. Kemuliaan Tuhan bagi Tuhan itu menurut saya gini. Kalau kita benar paradigma, nanti Tuhan tuntun sendiri kita jalannya bagaimana. Nah, itu bukannya kita bikin bagus-bagus diri, bukan kita yang itu akan capek, saudara akan capek menemukan hal ini. Tetapi merubah ini mindset, merubah semua pekerjaan yang kita lakukan, itu aja yang ada dalam saya, Pak. Terima kasih, Pak ya. Oke, jadi harus berubah mindsetnya. Pak Benyamin mau nambahkan? Iya, saya hanya menambahkan bahwa ketika kita memuliakan Tuhan itu paradigmanya atau standar, saya mau katakan standar apa yang kita pakai? Tentu standar firman Tuhan. Ya. Tetapi banyak orang di luar sana atau kebanyakan orang-orang percaya, mereka melihatnya dengan standar mereka. Karena bilang begini, oh dia memuliakan Tuhan karena adalah standarnya dia. Dia lihat dengan mata, orang ini sedang memuliakan Tuhan dengan hartanya dan segala macamnya. Tapi pertanyaan, apakah Tuhan sedang dimuliakan? Yes. Iya kan? Karena manusia hanya melihat standar apa yang dilihat mata. Tapi standar Tuhan nggak begitu. Tuhan berkenan kepada orang yang berkenan. Kita semua di hadapan Tuhan sebenarnya nggak berkenan. Termasuk saya juga nggak berkenan. Yang membuat berkenan siapa? Allah sendiri, Yesus Kristus. Karena dia mati di atas kayu salib, menebus dosa kita semua.
sehingga kita orang anak-anak Tuhan disebut berkenan di hadapannya. Nah, waktu Tuhan sudah menebus kita, tadi saya juga lihat bahwa katakan juga mindsetnya harus diubah. Ya betul, mindsetnya harus diubah. Sehingga waktu kita menyenangkan Tuhan, hati-hati ketika kita sudah mau menyenangkan Tuhan, tadi katakan dari buahnya akan kelihatan. Nah, dari buahnya kelihatan itu. Cepat atau lambat kelihatan tuh buahnya. Dia menyenangkan siapa. Nah, malam ini saya hanya menambahkan bahwa ketika kita memuliakan Tuhan, tetap hidup kita melekat kepada Dia. Kalau kita melekat kepada Dia, Tuhan yang akan nuntun kita. Walaupun kita jatuh bangun, tapi Dia yang akan nuntun kita. Kita sedang menyenangkan Dia. Tentu kita tidak sempurna. Siapapun tidak sempurna. Saya juga nggak sempurna. Tapi waktu kita melekat dengan Dia, pemilik hidup kita, Dia yang berotoritas dalam hidup kita, Dia yang menebus kita, maka kita sudah ditebus, kita menyenangkan hatinya Tuhan. Itu saja yang saya bisa tambahkan. Ya, oke, kita break dulu ya. Saya mau naikkan satu pujian. Judulnya Kau Telah Memilihku. Kau telah memilihku untuk menjadi saksimu. Apapun yang kulakukan hanya demi kemuliaan-Mu. Hadapi semua rintangan, ku yakin penyertaan-Mu. Sempurnakan dan layakkanku tetap mengikut-Mu. Kau telah memilihku untuk menjadi saksimu. Apapun yang kulakukan hanya demi kemuliaan-Mu. Hadapi semua rintangan, ku yakin penyertaan-Mu. Sempurnakan dan layakkanku tetap mengikut-Mu. Kau telah memilihku oleh belas kasihan-Mu. Ajarku setia dengan tulus menjalani firman-Mu. Ku bersuka cita bukan karena apa yang ku berbuat, namun percaya namaku telah terukir di surga. Sebenarnya menurut saya kita bersyukur, bersuka cita kalau nama kita tercatat di surga. Ya, banyak orang mungkin punya kekayaan tapi sementara, punya jabatan ya kalau aman-aman 5 tahun, ya kan? Tapi sekarang banyak yang nggak tahan 5 tahun, ya banyak tantangan, banyak rintangan. Lagu ini ciptaan saya. Kalau di YouTube ada yang bawain lagunya Alek Kembar Group almarhum. Yuk bersama-sama dari depan. Kau telah memilihku untuk menjadi saksimu. Apapun yang kulakukan hanya demi kemuliaan-Mu. Hadapi semua rintangan, ku yakin penyertaan-Mu. Sempurnakan dan layakkanku tetap mengikut-Mu.
menjalani firman-Mu. Ku bersuka cita bukan karena apa yang ku berbuat, namun percaya namaku telah terukir di surga. Yuk bersama-sama refrennya ya. Kau telah memilihku oleh belas kasihan-Mu, agar ku setia dengan tulus menjalani firman-Mu. Ku bersuka cita bukan karena apa yang ku berbuat, namun percaya namaku telah terukir di surga. Namun percaya namaku telah terukir di surga. Namun percaya namaku telah terukir di surga. Ya, thank you. Kita lanjut lagi. Malam hari ini temanya jadikan hidupku yang memuliakan Tuhan. Pak Alek, silakan menambahkan lagi. Ya, terima kasih. Ada beberapa poin yang tadi saya coba catat. Pertama ada bicara tentang mindset, perubahan mindset, ya. Jadi tadi dibilang bahwa Roma 3 ayat 23 semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, ya. Dan ketika dia terima Yesus ada kelahiran kembali, ya. Dan sampai kepada poin bagaimana sekarang perubahan mindset itu supaya ketika kita bilang kita memuliakan Allah itu konstan. Jangan sampai sebentar lagi oke, dia naik, tiba-tiba ada satu dan lain hal dia turun dan sebagainya. Konsisten, Pak. Ya, oleh karena itu saya mengajak kita untuk melihat dari Roma pasal 12 dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, yang menarik bagi saya dikatakan demikian, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Nah, saudara, kalau seandainya ini mesbah persembahan lah, saya mempersembahkan tubuh saya di sini. Saya mau katakan teman saya suka bakar ikan, saya suka bilang buat dia, seandainya ikan itu hidup, waktu kita taruh di panggangan, ada kemungkinan dia lompat, ya kan? Karena dia masih hidup. Tetapi kalau ikan mati, waktu ditaruh di panggangan sampai kapanpun dia tidak akan lompat. Demikian juga kalau saya mengatakan bahwa saya setelah disalibkan bersama Kristus sudah mati, ya, dan waktu saya mempersembahkan diri saya sebagai persembahan, saya harus siap dibakar kan? Karena di bawahnya ini pasti arang. Dan seringkali di sini kita tidak kuat di sini. Ya, ketika saya bilang saya mempersembahkan tubuh saya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan sebagainya, ingat ini berarti saya menyerahkan diri saya untuk siap dibentuk dengan panggangan yang daripada Tuhan. Entah dia pakai melalui keluarga, ya kadang-kadang kan melalui istri, melalui suami, melalui anak-anak, atau dia pakai melalui orang di tempat saya bekerja, atau dimanapun. Dia akan pakai sekian banyak cara supaya apa? Dalam proses membentuk kita ini. Dan saya mau katakan, disinilah ujian yang sedang terjadi, perubahan mindset saya. Bisakah saya suka menyanyi lagu ini? Ku telah mati dan tinggalkan. Wah, waktu lagu itu semua angkat tangan syahdu sekali. Tetapi waktu dia keluar, dia ketemu dengan tukang parkir gara-gara 2000 dia ribut. Padahal dia nyanyi, ku telah mati. Iya kan? Jadi tidak konsisten dengan apa yang dia sudah katakan dan sebagainya. Ya. Jadi menindaklanjuti pembicaraan dia tadi, saya mengatakan sampai sejauh mana saya sedia untuk memberikan bagian-bagian tubuh saya ini yang mungkin masih belum benar, ya kan?
Kan tidak semuanya ketika saya terima Yesus, tidak semuanya otomatis langsung saya sudah berubah. Ada proses yang terjadi dalam diri saya. Pola pikir saya mungkin dibentuk. Ya, kalau dulu bagaimana mempersembahkan, kalau boleh yang tersedikit. Sekarang ketika saya sudah dalam Kristus, saya percaya bagaimana saya memberikan yang terbaik. Ketika saya buka dompet saya, ya, bagaimana saya lihat kira-kira dari antara sekian yang ada itu berapa yang akan saya berikan. Saya punya pengalaman kemarin menarik sekali, Pak. Jadi ada persembahan 2 kali. Persembahan kedua itu saya sudah lihat, persembahan pertama sudah lewat, itu kasih sudah selesai kan. Di antara persembahan kedua ini ada sedikit kebimbangan karena ini dana yang sudah disiapkan untuk makan siang. Jadi kalau saya berikan persembahan ini berarti makannya bisa makan siang juga dan sebagainya. Tapi sudahlah, saya mengatakan saya berikan makan siang itu, dana makan siang itu. Oke. Jam 1 pulang setengah 1 terus saya punya pimpinan telepon saya, kita ketemu di Cikini. Kalau sudah ketemu dia, berarti jalan sampai malam, berarti kan itu bicara makan malam, makan siang dapat, bicara juga makan malam dapat, dan pulang pasti ada sesuatu dan sebagainya. Jadi saya bagaimana kita mencoba untuk mematikan. Kalau pikiran itu nggak mungkin, ini sudah diatur semua, ini dana sekian diatur. Tapi kalau tiba-tiba ada intervensi yang lain, siapkah saya untuk membilang oke, buat Tuhan saya berikan yang terbaik. Bagaimana saya mempersembahkan, bagaimana saya membiarkan bagian-bagian konsep-konsep saya yang tidak benar, yang mungkin saya terima dari nenek moyang saya dan sebagainya kan. Karena kan nenek moyang kita tuh punya pengajaran kalau mau masuk pintu, kalau atau cuci dan sebagainya, harus pokoknya ada sekian banyak aturan yang kita sudah terpatri dalam pikiran kita. Bagaimana dia berubah? Ada lepas hari. Jadi sederhana sekali, persembahkanlah tubuh. Ya, itu saja menurut saya, Pak. Iya, Pak, ini tadi tertarik dengan kata-kata parkir tadi itu. Saya mau tanya, siapa yang di sini yang belum pernah ribut sama tukang parkir? Hah? Ada yang belum pernah ribut sama tukang parkir? Saya benar-benar memang biasa itu sifat tukang parkir seperti itu. Kalau kita nyari parkir susah ya kan. Tapi begitu kita mobil kita keluar dari jauh udah kelihatan. Nyamperin kan, wah saya bilang, wah nih enak aja nih, gua kasih setengah aja deh, ya kan? Pada saat saya ngasih setengah ini, Tuhan bicara dalam hati saya, jangan suka mengambil hak orang lain, jangan mengurangi hak orang lain. Nah mulai sekarang saya juga wajar-wajar aja kasih deh. Kalau kadang-kadang bilang sebentar doang, ya udah kalau gitu mobilmu jalan terus aja, jangan main sebentar, harus bayar gitu, ya. Jadi itu Pak, memang tadi Pak ingat ya, itu tukang parkir diusahakan jangan ribut tukang parkir lah, kita malu bilang, beli mobil mampu, bayar parkir nggak mampu, aduh sakit lagi deh. Oke Pak, silakan. Ya, terima kasih. Tadi ada beberapa poin yang disampaikan dari Pak Nona, Pak Henry sama Pak Eli ya. Pertama yang menyangkut manusia roh, kemudian merubah paradigma. Kemudian tadi di Roma 12 ayat 2 kita harus memperbarui pikiran kita, paradigma kita, supaya kita mengetahui mana yang benar yang tidak. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah mudah nggak sih sebenarnya kita nih melakukan sesuatu tadi dikatakan yang tidak menjadi batu sandungan, dengan kata lain itu ya. Kalau kita lihat begini dalam perjalanan tokoh Alkitab ini, semua mereka, terutama di Perjanjian Lama, mereka sudah ikut Tuhan, Allah yang pimpin langsung, tapi mereka masih jatuh dalam dosa gitu. Ya, Rasul Paulus pun mengatakan di Roma 7 ayat 19. Ya, dikatakan gini, sebab bukan apa yang aku perbuat aku kendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuat, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Nah, di dalam kenyataan Alkitab sudah menyebutkan seperti itu. Ya, jadi sebenarnya itu mudah tidak sih kita ikut tokoh-tokoh Alkitab yang dikatakan Daud, Musa, mereka tuh di dalam melakukan perjalanan ke depannya bersama Tuhan, mereka jatuh dalam dosa. Bahkan Musa sendiri tidak bisa masuk ke tanah perjanjian seperti itu. Ya, ini kita bagaimana nih? Ya, Paulus pun katakan seperti itu tadi firman Tuhan katakan. Ya.
Itu biasa yang menarik tadi Pak Henry katakan, kita harus membangun manusia roh kita, Pak. Kalau manusia roh tidak dibangun, tidak ada pembaruan budi di Roma 12 ayat 2, itu mustahil, Pak. Karena roh kita penurut, daging kita lemah, dikatakan seperti itu. Nah, ini yang saya lihat hal-hal seperti itu yang sering terjadi. Bahkan kita sering mendengar banyak orang udah melayani begitu hebat, ngadain KKR jatuh dalam dosa. Nah, ini dapat disimpulkan juga di dalam apa yang sebenarnya firman Tuhan sudah menyatakan di 1 Korintus 10 ayat 6 dikatakan gini. Ini yang utama disimpulkan dosa manusia, yaitu umumnya di dalam bangsa Israel nih ya. Di ayat 6 dikatakan semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat yang telah mereka perbuat. Jadi bangsa Israel melakukan sesuatu bersungut-sungut, mereka menginginkan hal yang jahat. Kemudian di ayat 7 supaya jangan kita menjadi penyembah berhala. Ya. Di ayat 8 dikatakan janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan beberapa orang dari mereka dan seterusnya. Di ayat 9 dikatakan jangan kita mencobai Tuhan. Kemudian di ayat 10 dikatakan jangan bersungut-sungut. Nah, ini semua dosa yang disimpulkan yang ada di dalam kehidupan manusia. Ya, jadi semuanya udah dinyatakan dalam Alkitab. Ya. Memang dalam hal melakukan sesuatu yang memuliakan nama Tuhan, kita bisa bilang gampang-gampang susah, Pak. Tergantung kedagingan kita. Rasul Paulus aja yang udah begitu hebat masih menyatakan seperti itu. Yang kita perbuat nih, kita yang ada dosa nih, bukan yang baik, yang memuliakan Tuhan. Makanya satu tadi saya setuju dikatakan kita harus membangun manusia roh. Kita harus perbarui pikiran para kita. Nah, sekarang bagaimana cara membangun manusia roh? Itu kita harus terus-menerus bergaul dengan Tuhan, dengan firman Tuhan. Ya, semakin banyak kita membangun manusia roh, roh kita makin lebih kuat daripada kedagingan. Dosa masih ada, tapi kedagingannya bisa ditekan. Itu saya bilang. Selama kita hidup di dunia, dosa tetap ada, bahkan mengintip kita supaya kita jatuh. Ya, masih. Ya, mungkin Bu Sian nambahin. Iya, sebenarnya banyak banget yang saya dapat hari ini juga ya, semuanya nyatu, ada yang malah udah dicatat tapi udah disebutkan. Tapi saya satu hal dulu saya merasakan, aduh, jadikan hidupku hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Itu kayaknya luas banget gitu ya. Tapi waktu saya coba gali gitu ya, coba renungkan bahwa kita bisa memuliakan Tuhan dengan banyak hal. Seperti tadi ya, tubuh, roh, jiwa, pikiran kita ya, harta kita, semua hidup kita. Nah, tapi satu yang bagaimana bagi saya untuk memuliakan nama Tuhan itu, saya ingat akan pengorbanan Yesus di kayu salib. Jadi itu yang membuat saya terus memuliakan Tuhan, karena saya berutang dengan Tuhan, berhutang Injil karena Yesus sudah menebus hidup saya. Jadi itu yang saya rasakan. Saya mau terus memuliakan nama Tuhan. Saya nggak mau seperti tadi katakan udah jadi artis ke gereja tetap ya. Itu saya ingat firman Tuhan katakan di Matius 15 ayat 8 ya, yang nubuatan Yesaya dikatakan bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Jadi saya mau setiap pokoknya sampai akhir hidup saya mau terus memuliakan nama Tuhan karena saya berhutang Injil kepada Kristus. Itu saja. Ya, oke. Banyak, ini cukup menarik ya. Terima kasih untuk yang narasumber. Kita akan naikkan satu pujian dulu nih. Silakan Bu. Ada cintanya
Waktunya sudah tinggal sedikit lagi. Silakan Pak Protap kesimpulannya. Ya, selamat malam. Menarik. Kesimpulannya yang dapat saya tangkap, saudara, bahwa kenapa kita harus memuliakan Tuhan. Saya katakan tadi pertama bahwa Tuhan itu mulia dan maha mulia. Yang kedua, karena kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga, karena kita adalah satu-satunya makhluk yang bisa berpotensi untuk mengembalikan kemuliaan itu hanya kepada Tuhan. Dan juga dikatakan ada mindset, pola pikir, ada manusia roh. Nah, bagaimana kita bisa membangun manusia roh itu adalah dengan melakukan intimasi, dan kita harus ada respon. Nah, respon itulah yang menentukan kita, apakah kita mau memuliakan Tuhan atau justru kita mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, sekali lagi saya tutup kesimpulan malam ini adalah bahwa memuliakan Tuhan, mengembalikan kemuliaan Tuhan adalah sebuah gaya hidup, adalah sebuah lifestyle. Bukan hanya yang nampak, apa yang dilihat orang. Bukan hanya kita terpatok kepada pujian, penyembahan, atau dengan ucapan-ucapan kita. Tetapi dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, biarlah semata-mata untuk mencerminkan dan kemuliaan Tuhan itu terlihat di dalam kehidupan kita. Ya, oke. Doa penutup. Pak Alex, silakan doa penutup, Pak Alex. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, sebab kami menyadari oleh karena kasih karunia-Mu ya Bapa yang telah kami terima, sehingga kami yang dahulu Tuhan sekarang menjadi yang baru di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih buat anugerah yang besar. Kami berdoa buat semua yang sudah kami bicarakan. Kami berdoa Tuhan mampukan kami semua Tuhan, baik kami di tempat ini ataupun juga kami yang mendengar, dimanapun kami berada, kami mampu dan kami mau Tuhan memuliakan Engkau dengan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Terpuji-puji nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk pendengar. Kalau mungkin ada mereka yang sakit, kami minta Tuhan, biarlah kuasa darah Yesus itu menjamah dan menyembuhkan mereka yang sakit Tuhan. Kalau ada mereka yang berduka, kami berdoa juga biar Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka, sehingga hari ini Tuhan mereka boleh merasakan kehadiran Tuhan yang memberi kekuatan, yang memberi damai sejahtera, yang memberikan sukacita dalam kehidupan mereka. Terpuji-puji nama-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan secara khusus Palestina dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan memakai hamba-Mu dalam pekerjaan, dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Berikan roh hikmat dan wahyu yang daripada Tuhan. Ada terobosan-terobosan yang baru lagi Tuhan, untuk boleh menjangkau lebih banyak orang lagi, untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ya, terima kasih. Sampai berjumpa acara berikutnya. Tuhan memberkati.